belakang joglo. Yo, kalian ini pasti sudah dikasih pengumuman, tapi karena setan kuda itu sangat pengaruhnya besar. Kalau kalian nggak mau secara duduk dan mau geser, maka sekarang yang cowok sama cewek semuanya berdiri, kemudian merapat dari sana. Kalau udah tahu swap, yuk berdiri. Karena yang kena cewek itu sering kosong. Minta tolong yang ibu-ibu guru untuk menata safnya cewek, sering yang tengah kosong, tidak menyambung. Kemarin saf kalian terputus. Yuk, barisannya sama ini. Ica duduk, barisannya Ica duduk. Yang belakangnya jangan duduk dulu. Yuk, geser dulu. Geser dulu, kamu mundur dulu. Dik, pindah dulu. Nah, pindah dulu. Nah, pindah dulu biar tiketnya atau dirapatkan. Dengarkan, akidah kita pagi ini 1, 2, ada 3. Asmaul Husna, sholat duha, tadarus, terus nanti akan saya sampaikan materi ilmu fikih. What is ilmu fikih? Semuanya wajib memperhatikan dengan baik karena ini penting untuk bekal kalian. Jelas ya? Nanti tadarusnya tidak lama. Tadarusnya nanti 10 maksimal 15 menit. Nanti akan saya pantau, kalau cukup saya hentikan. Jelas ya anak-anak ya? Yuk semuanya kita awali pagi ini dengan menyebut asma Allah yang mulia, sehingga nanti kemuliaan dari sifatnya Allah itu juga akan dianugerahkan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rahimu Ya Sabur Azza Jalla Hikruhu Bi asma'ikal husna Yufir lana dhunubana Wa yuhadidina Wa nuriyatina Kafir an sayyatina Wastur ala uyubina Wajbur ala nuqsanina Warfa' darajatina Wazidna ilman nafi'an Wa ihsan. Anak putri bukan aja sebenarnya. Ia bertugas memimpin Asmaul Husna di seni dipersiapkan dengan baik ya. Kalau membawa catatan yang mudah terbaik. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia dilanjutkan tadarus seperti saja lagi. Tadarus seperti apa? Di kanan dua di kiri yang belum mengambil. Yang bawa Al-Quran coba tunjuk jari. Yang tidak bawa coba berdiri dulu. Sebelum tak cek. Ahsan
Baik, anak-anak semuanya, nanya di tes. Yang belum selesai sampai di akhir ayat diselesaikan sampai akhir ayat. Selanjutnya, tolong perhatikan dengan baik. Ini Ramadan, volume suaranya Pak Irham hanya sekian. Saya akan menyampaikan satu kajian ilmu fikih. Apa ilmu fikih itu? Ilmu fikih itu ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariah Islam. Dari semua referensi kitab fikih itu semuanya pasti diawali dengan bab yang awal, yaitu Kitabut Thahar, bab yang menjelaskan tentang bersuci. Sebenarnya akan saya bawakan kitabnya, cuma kalau saya baca sambil bawa kitab saya tidak bisa ngefik. Akhirnya saya menggunakan kitab tapi dalam bentuk PDF. Nah, kitab yang akan saya bacakan di hadapan anak-anak semua ini adalah kitab Syarah Fathul Qaribul Mujib. Itu kalau di kalangan pesantren termasuk kitab yang level kedua. Yang pertama itu Syafi'atul Najah, Fathul Qarib, nanti naik ke Taqrir, naik ke Fathul Mu'in, naik ke I'anatul Talibin, naik ke Fathul Wahab. Itu yang akan menggunakan kajian untuk dasar-dasar di ilmu fikih. Lalu Dumokan Bet koyok bocah pesantren tentang ini. Nanti saya bacakan semua lafal dari kitabnya, terus nanti akan saya terangkan. Maka karena ini momennya Ramadan, kita niati tabarukan di bulan suci Ramadan ini dengan tafakulan para sahabat salafus sholih. Siapakah salafus sholih itu? Orang-orang terdahulu yang sholih dalam kehidupannya dekat dengan Allah. Maka sebelum saya membacakan kitab ini, anak-anak, saya minta satu hadiah Fatihah kepada mu'allif. Siapa mu'allif itu? Orang yang mengarang kitab Fathul Qaribul Mujib fi Syarhil Al-Fadhi At-Taqribi Abil Qawli Al-Mukhtari fi Syarhi Ghayatul Ikhtisar. Kegiatan atas saya terhambat. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya kepada pihak kita Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Abdul Gharabi Abu Abdullah Asy-Syamsuddin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya sambil berdiri dan saya akan keliling sedikit-sedikit. Saya bacakan dari bab yang pertama. Kitabut Thahar. Kitabut Thahar kalau dalam referensi kitab-kitab istilahnya itu dalam bab itu disebut kitab. Nanti subbab dalam kitab itu disebut dengan fasal. Al-Fasl. Saya bacakan definisinya. Bukan. Wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah wa syar'an fa fiha tafasir katsirah. Kalau dulu saya di santri itu tamakan wa taharatu utawi sesuci sifat ta'i kelawan memberikan fathah terhadap huruf fathah. Lughatan dalam istilah an-nadhafah itu sesuci, itu bersih. Repot ya. Baik. Jadi taharah secara lafzi itu
artinya an-nadhafah. An-nadhafah itu artinya bersih. Maka ketika SMP 3 ini itu ada adiliyatan, itu sudah sesuai dengan pesan syariat Islam. Maka di Islam itu ada an-nadhafatu minal iman. Terkait kebersihan ini akan saya sampaikan sedikit satu pengalaman pribadi. Saya pernah hidup hampir 1 tahun di negara yang mayoritas non-muslim, tetapi tradisi disiplinnya luar biasa, negaranya bersih luar biasa. Bahkan sampai bungkus permen ketika saya makan saya buang, padahal posisi di atas mobil itu sopirnya mikir berhenti, bungkus itu diambil, terus saya dikasih pengertian. Dan negara itu adalah Korea Selatan. Saya pernah di sana hampir 1 tahun. Itu bersihnya luar biasa. Kita orang Islam punya kita orang Islam punya aturan dan ajaran bahwa at-taqwa, kebersihan itu bagian dari iman. Maka kalau kalian berkotor-kotor, jorok, berarti kalian tidak termasuk orang yang beriman. Dok, kita lanjutkan. Moga-moga untuk hidayah kalian. Selanjutnya, agar coba saya lihat. Selanjutnya bagaimana berharap secara istilah. Minhal qulubun lupa tustadahu bihi as-salatu ayyin wudu'in wa muslim wa yantayammin wa izalatun najasati. Di antara definisi dari berharap secara istilah adalah melakukan sesuatu fi'luman tustadahu bihi as-salat, melakukan sesuatu yang menjadi sebab sahnya kita melakukan sholat. Apa suci? Wudhu. Sini loh, Ridho di sini. Ridho sampaikan. Nah, sini. Daripada saya menyampaikan, sebenarnya ingin saya sampaikan tanpa saya paham. Apa ini saya bacakan, kita tafakulan ngalat barokah bulan Ramadan dan ngalat barokah terhadap salafus sholih. Nanti kamu saya kasih waktu untuk nyanyi ya. Ini waktunya PR untuk menyampaikan materi dulu. Ini penting sekali saya sampaikan anak-anak. Kalau bersuci kalian tidak benar, maka ketika kalian melakukan sholat kalian menjadi tidak. Saya menyaksikan setiap hari pada saat kalian wudhu, banyak yang tidak memenuhi syarat sahnya wudhu. Kalau syarat sahnya wudhu tidak terpenuhi, maknya tidak sah. Nek wudhunya orang sah, sholatnya orang sah. Apa bedanya kita dengan sholat? Baik, saya ulangi. Jadi
Taharah tadi itu apa? Melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat. Di antaranya apa? Wudu, wa muslim, mandi, wa tayamum, wa izalatul najasah, menghilangkan najis. Ini harus terpenuhi. Nanti akan saya urai satu demi satu. Baik, apa taharah tadi anak-anak? Bersuci. Secara istilah apa? Secara istilah apa? Definisinya melakukan. Melakukan sesuatu. Terus apa tadi? Melakukan sesuatu yang menjadi sebab kita diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kalau kitanya dengan mau ngaji Al-Quran berarti melakukan sesuatu yang menjadikan sebab kita diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Jangankan membacanya, memegangnya saja harus dalam keadaan suci. Jelas? Nah, di antaranya adalah wudu. Tuh. Supaya wudu kita itu berhasil, maka air yang digunakan juga harus air yang diperbolehkan menurut ajaran syariat agama Islam. Sebelum saya bacakan lebih lanjut, ada berapa macam air yang diperbolehkan untuk bersuci. Kelas 7 sudah ada materi, kelas 8 sudah melewati, kelas 9 hafal di luar kepala sampai gila. Ayo. Ada berapa? Nah, kira tak? Kamu mau ngomong kira? Ada 7. Apa saja? Apa saja? Sesuai duakan ya. Habis ini nanti akan saya tanya secara acak. Dengarkan. Nah, si Cik ngomong, aku akan menerjemahkan apa yang saya baca. Macam-macam air. Walau kana al-ma'u alatun litaharati istatarada al-musannifu li anwa'il miyah. Faqala al-miyahu allati yajuzu ay yasihu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Intinya, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu jumlahnya ada 7. Si Miftah Tampagus tadi tidak menjarak, benar. Masalahnya sandinya ono bara. Semoga bukan menjadi bara api. Tapi apa, bara itu sesuatu yang menyemangati untuk berperilaku positif. Menora. Iya bara. Nah. Jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama, ma'us samai ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Yang pertama adalah air hujan. Ini itu kalau orang dahulu sampai dijelaskan. Air hujan itu apa sih? Ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Jadi air hujan itu air yang turun dari langit yang disebut adalah air hujan. Jadi semua air hujan
yang nanti belum tercampur sesuatu yang menjadikan sebab tercampurnya akan merubah dari keaslian air itu, maka sah digunakan untuk bersuci. Berarti kalau bersuci bukan hanya mandi, bukan hanya wudu, tapi juga mandi. Jelas? Yang kedua, wa ma'ul bahri air al-milhi. Yang kedua adalah air laut meskipun rasanya asin. Karena apa? Asinnya air laut itu asin secara natural, alamiah. Berbeda kalau asinnya itu karena kena keringat kamu atau menjadi sesuatu yang menyebabkan asin. Sehingga ketika kalian ada di pantai dan ingin melaksanakan sholat, tidak ada air yang tahu untuk digunakan untuk bersuci, maka air laut pun bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, wa ma'un nahri ay al-khuri, air sungai yang sungainya di situ mengalir. Ini nanti kalau ada yang tanya akan saya tanyakan ke kalian. Saya orang jawab, yang saya kasih pertanyaan dan jawab nanti menjadi temannya. Semoga diridhoi oleh Allah dan pasti. Selanjutnya, wa ma'ul bidri ay wa ma'ul aini. Selanjutnya adalah air sumber, wa ma'ul bidri. Ma'ul bidri itu sumber, tapi sumber yang dibuat, berarti sumur. Kita di SMP 3 ini menggunakan sumur. Terus wa ma'ul aini, yang keberapa ini sudah? Kelima, wa ma'ul aini, air yang berasal dari mata air. Itu yang menggunakan itu Pak Irfan, karena air yang bisa gunakan 24 jam untuk kebutuhan itu langsung saya ambil dari sumber mata air. Selanjutnya wa ma'ul thalji. Wa ma'ul thalji itu air salju. Jadi salju itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari apa? At-thalji. At-thalju, air salju. Air salju itu apa? Nah, bagi kita yang sudah pernah mengalami hidup di satu negara yang terjadi 4 musim, maka ketika pas terjadi musim menjelang musim dingin itu, nanti ada hujan salju. Saljunya itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang terakhir, wa ma'ul baradi, air embun. Tahu embun? Tahu embun? Apa? Ya, air yang kita jumpai yang menempel pada daun-daun saat pagi hari itu ketika kalian kumpulkan mencukupi untuk digunakan bersuci, sah digunakan untuk bersuci. Yes. Ada berapa macam tadi air yang bisa digunakan bersuci? 7. Apa saja? Air hujan, laut, far, lan. Nah, karena yang jauh kan kamu far. Sebutkan 3 saja, lan. Ini kan bisa lagu.
Ayo. Air hujan terus. Lihat ke aku. Jangan lihat ke dia. Air hujan terus. Hujan-hujanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk mulai dari Farlan, air hujan sebelahnya. Air laut sebelahnya. Bandar. Air embun sebelahnya. Salju. Ojo mundur terus. Melarikan diri. Enggak, kamu dulu tadi terlalu sudah. Yang kelima. Nanti yang ke-7 konsentrasi Anda. Terus, terus. Ayo kata, Pati pun menembak ngomong di depan guru. Proyekta malah menjadi binatang peliharaan. Wes, sebelah apa? Air hujan tadi sudah. Laut tadi sudah. Siapa tadi yang laut? Nah. Wes, los. Ayo. Nanti yang bocah-bocah tetap tak uji. Ayo terus sebelahnya. Ayo jalan. Ayo Ki. Ayo Jeki. Ayo kamu baju main. Sudah ada 5. Air apa lagi? Air hujan sudah. Yang setelah kamu perhatikan. Setelah ini nanti besok hari Ahad Senin menyampaikan resum apa yang saya sampaikan hari ini. Yes, jangan mati. Selanjutnya yang ke-7 yang depannya ada artikel dipegang. Nah, yuk sebutkan 2 dari 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Banter. Air embun terus. Air sumur, kasihkan sebelahmu. Nah, terserah kamu lanjutkan. 2. Air sungai, terus. Air mata air. Ya, air mata air, bukan air mata ya. Air mata air, bukan air mata. Artinya air sumberan. Yang sendang itu. Mata air. Terus, kasihkan terserah, ayo tambah 2. Air salju. Air salju. Air laut. Masih ada 1 lagi, terserah kamu, up to you. Ayo. Sudah atau tadi? Ayo tinggal 1. Makanya yang terdengarkan. Yes, ini kita rame. Takon ganti kami kitab saya serahkan ke kalian. Ayo tambah 1. Gelas. Air sumur. Kita itu kita mulai dari mencari.
kita lanjutkan dulu baju ya, kita lanjutkan dulu ya. Sekarang dari air-air itu bagaimana cara digunakan untuk bersuci? Tsummal miyahu tunqasimu ala arba'ati aqsam. Dari 7 macam air yang sah digunakan untuk bersuci itu masih terbagi dalam 4 kriteria atau 4 bagian. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu ma'rufin istiqamuhu wa huwa al-ma'ul mutlaq al-qa'idin lazim. Ini istilahnya agak meningkat bukan. Dari 4 kriteria atau 4 bagian air yang bisa digunakan untuk bersuci itu, yang pertama disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air yang suci dan menyucikan. Contoh, ketika kalian berwudu buka keran, airnya di situ kan airnya suci, tidak tercampur apapun. Maka air yang kondisi suci dan tidak tercampur apapun itu maka menyucikan untuk digunakan bersuci. Istilahnya ma'uthahirun mutahhir, air yang suci dan menyucikan. Selanjutnya wathani tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ma'uhu istiqamuhu fil badani la fi thawbi wa huwa al-ma'ul musyammas ay al-masahwan kita tersyamsi. Yang kedua adalah air yang suci dan menyucikan tetapi hukumnya makruh untuk digunakan bersuci. Nah, air itu disebut dengan ma'ul musyammas. Apa ma'ul musyammas itu? Air yang dipanaskan secara langsung dengan matahari. Digunakan bersuci boleh tidak? Boleh, tetapi hukumnya makruh. Mengapa? Karena bisa menyebabkan penyakit kulit. Atau misalkan tidak sampai kena penyakit kulitnya dengan panas langsung semacam itu, otomatis tidak nyaman digunakan untuk bersuci. Sudah ada 2 ya. Yes, sudah dapatkan keterangan itu dari saya jelaskan. Wal ismu thalits, adapun bagian yang ketiga yaitu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Lalu nanti saya hanya mengulang sekali, setelah itu you must repeat one more again. Pembagian dari air yang ketiga adalah air yang suci zatnya, jadi airnya itu suci tetapi tidak menyucikan untuk digunakan. Maka air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan untuk bersuci itu disebut al-ma'ul musta'mal, air musta'mal. Yang pertama. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak bisa menyucikan itu air al-mutahhir, air yang sudah berubah. Wes, maka kita jelaskan.
Dan ini sering terjadi terhadap kalian. Air yang ketiga ini tadi apa? Airnya suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci atau tidak menyucikan, yaitu air mustamal. Air mustamal itu apa? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Contoh, strong. Jadi perhatikan, ketika kalian ini yang mengamalkan wudhu, apalagi Titus sekali begitu menemani saya, sebenarnya nggak sengaja ternyata. Apalagi untuk khususnya anak putri yang udur, itu nanti pasti betul bersuci. Bagaimana cara bersucinya supaya airnya itu tidak mustakmal? Ini Pak Jun, ini saya terangkan sampai agak mendekati tuntas dulu, tidak apa-apa. Oke, anak-anak perhatikan. Contoh, setelah ini nanti kalian harus benar-benar memperhatikan. Saat kalian wudhu, darah kekeringat ya. Ketika kalian berwudhu, perhatikan. Ketika sudah nah, perhatikan ya. Kalau kalian dengar ya bicara, kalau ragumu nasib kembali pada amal perbuatan. Karena nafsu syaitoniahnya lebih dominasi yang pada. Karena nafsu malaikat seperti yang kalian berwudhu. Begini, ketika kalian wudhu, itu kan disunahkan masing-masing diulang 3 kali. Ini yang paling rawan adalah pada rukunnya wudhu atau wajibnya wudhu yang kedua, yaitu membasuh muka. Semalam anak saya itu kajian khusus air mustakmal ini. Saya kajian itu dengan teman salah satu kiai yang dari Kudus, itu sampai menjelang sahur karena itu argumentasi, karena ini hukum khilaf. Betul, saya itu sampai 2:30 baru diterhentikan, rehat sebentar, terus sholat, setelah sholat sahur, mandi, sholat subuh, istirahat sesaat, berangkat ke sini. Praktis sampai dari semalam sampai hari ini belum tidur. Itu asalnya ketika kita sedang mengaji sebuah ilmu sampai pada level tingkat tinggi. Kalian saya kasih yang intinya. Salah satu dari pendapat itu, ketika air mustakmal, kalian pas membasuh wajah. Ketika kalian membasuh wajah, perhatikan semuanya ini ya. Wajah semprot apa? Anak-anak perhatikan, membasuh wajah itu nanti ada caranya. Sehingga saat kalian berwudu, pas
pastikan organ tubuh kita yang wajib untuk dibasuh air itu jangan sampai terkena penghalang. Kalau anak laki-laki yang songkok semacam ini, misalnya begini, kita wudhu pasti ada bagian yang tidak terkena basuhan air, berarti itu nanti desah. Anak perempuan berjilbab maka jilbabnya dilepas dulu. Nah, membasuh wajah itu harus menyeluruh. Apa wajah itu? Ya bagian muka kita sampai batas tumbuhnya rambut kepala. Berarti ini yang tumbuh normal ya. Nah ini, jangan kemana-mana. Sini sampai antara dua telinga, berarti kan sini yang kanan. Yang bawah itu sampai di janggut. Karena anak putri tidak berjenggot, caranya diperhatikan. Maka ketika orang di situ membasuh wajahnya, yang termasuk kategori mustakmal itu ketika kalian dari keran begini, nah terus basuhan yang kedua kalian lihat ya, tetesan dari basuhan yang pertama ini masuk pada cakupan apa? Ini juga telapak kanan kamu, maka air itu sudah menjadi air mustakmal. Kalau sudah semacam itu, maka tidak sah untuk digunakan bersuci. Paham? Baik, yang jomblo, kelompok jomblo, jelas ya. Maka bagaimana tekniknya supaya menghindari dari mustakmal itu? Saat kita membasuh begini, perhatikan ya, perhatikan akan cara basuhnya. Ini basuhnya begini, terus wajah kita tekan begini. Karena kalau tekanan agak sehingga tidak pas di atasnya kedua telapak ketika akan mengambil cangkang yang kedua. Paham? Jadi setelah kita basuh selesai merata, kita tekan, kita ambil lagi, langsung kita angkat. Jadi kalau kalian cium ini, ya akan kena lagi. Kita angkat. Paham? Itu jelas ya. Yang kedua, yang termasuk dari air yang suci dan tidak menyucikan itu adalah air yang mutaghayyir, yang perubahan. Perubahannya apa? Minimal salah satu dari tiga, yaitu ta'muhu rasanya, launuhu warnanya, rihuhu aromanya. Halo, gimana? Contoh, ketika ini yang bersucinya pakai kulah, kalian bersuci, kulahnya itu memenuhi syarat digunakan untuk wudhu maupun, dan itu digunakan untuk mandi, airnya terkena air sabun, otomatis kan berubah ya, dari rasanya pasti akan berubah menjadi rasa sabun, warnanya berubah warna sabun. Maka itu airnya suci, digunakan bersih bisa, tetapi tidak menyucikan. Halo, nggak usah dijawab ya. Halo, dimakan. Setelah ini Rizky mengolah. Yang keempat, ma'ul mutanajis, air yang kena najis.
Air yang terkena najis saja tidak bisa digunakan bersuci, apalagi air najis. Contoh, langsung tak bikin saya ya. Selagi jika langsung ngomong diri langsung ke bertani. Kawasan sini tadi sudah, nanti di Jawa Selatan, Jawa Utara, Jawa Belakang. Nggak ada Jawa Belakang. Jawa berdiri saya. Yang ridho ya, yang ridho ya, yang ridho ya, ya. Baik, saya simpulkan dari awal. Jadi, toharoh itu apa? Toharoh adalah apa tadi? Bersuci. Yang dimaksudkan bersuci itu apa? Melakukan sesuatu yang menjadikan sebab kita diperbolehkan untuk sholat, diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, diperbolehkan untuk apa? Tawaf ketika haji dan seterusnya. Di antara bersuci itu apa? Wudu. Konsentrasi kita di wudu itu. Yang kedua, air suci tadi jumlahnya ada berapa macam? Ada 7. 1 air hu, 2 air laut, 3 air sumur, 4 air air. Sudah ada sum, tinggal air. Air sungai, sungai. Yang kelima air mata air, bukan air itu semangis, buahnya sekali air matanya. Rasa bisa suci, wangi bersuci lo. Yang kelima air salju, yang terakhir air alhamdulillah, setidaknya setannya bisa ditendang malaikat sedih. Seterusnya pembagian atau macam-macam air. Ada berapa tadi? Ada berapa? 1. Air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang suci. Masa kemudian anakku kok sama asal Jawa ini aneh loh. Masalah kami apa? 1 air mutlak. Apa tadi air mutlak? Air suci. Fish. Ayo ulangi. Salah. Salah. Capek dong. Wah kurang itu kamu itu. Sini guys. Tenang aja. Ya, dari itu kita akan awas orang untuk dilanggai. Ini serupa tapi tak sama loh ya. Rasanya ketemu aku. Baik. Macam-macam air dalam pembagiannya tadi 1 air mutlak. Apa air mutlak tadi? Air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, ini yang keras. Ya. Yang kedua, ma'utahhir mutahhir makruhun. Jadi air yang suci dan menyucikan tapi makruh untuk digunakan bersuci. Disebut air apa tadi? Disebut air apa tadi? Musyammas. Dari kata-kata syamsul. Musyammas. Yang ketiga, lumayan mau susah jawab. Nanti berisi bagian juku. Yang ketiga, apa? Air
Air yang suci tetapi tidak menyucikan disebut apa tadi? Air mustamal. Apa yang mustamal tadi? Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Mustamal ada dua tadi, yang terakhir air mutahhir, yang kedua air yang mengalami perubahan, entah berubah aromanya atau berubah rasanya atau berubah apa? Warnanya. Yang terakhir air setelah ini nanti kelas 7 harus dapetin. Yang terakhir air mutanajis. Apa yang mutanajis itu? Air yang terkena najis seperti ya PIPS, air kerusian itu, kotoran, bangkai, kecuali bangkai lalat, bangkai nyamuk. Karena ketika kamu sendiri dan ada darahnya yang mengalir. Dan jelas anak-anak itu berarti sudah ada 3 materi. Senin nanti akan saya jelaskan tentang kaifiyah atau tata cara berwudu. Persiapkan materi dan kalian dari rumah sehingga saat nanti saya menerangkan dan menjelaskan semakin paham. Terima kasih. Baik, cukup Pak saya. Baik anak-anak, mari kita akhiri bersama untuk pertemuan materi hari ini dengan baca hamdalah. Al-Qur'annya dibawa dengan cara yang benar. Sekian dari saya. Jangan berdiri dulu. Jangan berdiri dulu. Ambil bersih dari baju. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke posisi. Mikrofon. Ini diperlukan jatuh. Oke. Bisa dimulai ya. Saya. Bajunya tidak dipakai coba. Rafi tidak pakai bajunya. Delvin, besok potong. Kemudian Ilyas, sudah sering tiap hari tak ingatkan.